Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini topik kita adalah berorientasi pada tindakan. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan karakter yang berorientasi pada tindakan yang sangat penting sebagai salah satu karakter wirausaha. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sikap dan tindakan yang perlu kita miliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Oke, di awal saya mau memberi tips mengenai 8 kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang efektif. Nah, bagi seorang wirausaha ini sangat penting untuk bisa memiliki 8 kebiasaan ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah proaktif. Proaktif itu apa sih? Proaktif itu bagaimana kita bisa mengambil inisiatif untuk bertindak, tidak membatasi diri dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi kita tidak beralasan saya nggak mampu, saya kan nggak dari keluarga kaya, saya tidak punya modal dan lain sebagainya. Orang-orang yang proaktif itu akan melampaui keterbatasan yang mereka hadapi. Mereka akan punya inisiatif melakukan tindakan-tindakan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, jadi seorang pengusaha ini harus juga bisa cepat mengenali lapangan, kemudian cepat dalam beradaptasi, punya pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga ini bisa dia gunakan di dalam mengambil inisiatif dan proaktif tersebut. Lalu yang kedua adalah goal oriented. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya pengusaha itu pasti goal oriented orangnya. Artinya dia fokusnya pada tujuan. Misal dia usaha makanan, saya mau setiap bulan omsetnya sekian, kan gitu. Nanti baru dia breakdown untuk bisa mencapai tujuannya itu, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian tujuan itu bisa juga tidak selalu tentang target, tapi misalnya saya mau sudah bisa bebas finansial dan juga bebas menikmati waktu dengan keluarga di usia 35 tahun. Nah, itu juga merupakan goal atau tujuan. Nah, goal atau tujuan ini jangan hanya berupa tujuan semata, tapi kita juga harus tahu tujuan yang ingin kita capai ini apakah sudah merupakan tujuan yang benar, apakah sudah merupakan tujuan yang baik. Nah, itu harus kita evaluasi kembali tentang visi misi hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan hal yang utama. Namanya setiap orang pasti memiliki banyak masalah, banyak yang harus dihadapi, banyak yang harus dilakukan. Nah, seorang pengusaha yang efektif itu harus tahu mana yang prioritas, mana yang harus dia utamakan di antara banyak hal yang harus dia kerjakan. Nah, kebanyakan orang karena tidak mempersiapkan waktu dengan baik, mereka cenderung menghabiskan waktunya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup mereka. Padahal harusnya kita menggunakan waktu kita untuk bisa membuat perencanaan bisnis yang matang. Kemudian bagaimana kita menjalin hubungan atau relationship dengan rekan-rekan bisnis kita. Dan juga bagaimana kita menambah lagi pengetahuan kita baik seputar ilmu bisnis, pemasaran, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan bisa mencegah dari situasi darurat yang tidak kita inginkan. Jadi kita bukan menanggulangi masalah, tapi kita mencegah masalah tersebut muncul. Kemudian yang keempat adalah berpikir dan bertindak win-win atau win-win solution. Artinya di sini sebagai pengusaha kita pasti akan sering berhubungan dengan rekan bisnis, dengan rekan usaha. Nah, tentunya hubungan ini kita ingin hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang kedua-duanya merasa bahwa dengan menjalin hubungan partnership itu merupakan hal yang saling menguntungkan baik bagi rekan bisnis maupun bagi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu rekan bisnis juga harus merasa bahwa mereka punya keuntungan atau kelebihan menjalin bisnis dengan kita. Oleh karena itu sangat penting untuk berpikir dan bertindak win-win. Nah, di sini ada bagaimana sih kita bisa merekonstruksi tentang visi misi hidup kita yang akan mempengaruhi tentang tujuan kita dalam melakukan bisnis.
judulnya adalah tahap memperoleh kebajikan. Jadi di sini maksudnya adalah kita harus menggunakan segala sumber daya yang kita miliki. Yang pertama adalah berupa penginderaan fisik. Penginderaan fisik di sini artinya alat indera, kemudian juga fisik atau tubuh yang lengkap, yang sempurna, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah anugerah dan pemberian yang luar biasa yang kadang lupa atau tidak kita syukuri karena kita sudah menganggap itu hal yang biasa. Kemudian yang kedua adalah apa? Pengalaman hidup. Kita dari kecil sampai besar, kita punya pengalaman hidup yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tentunya pengalaman hidup ini akan membuat kita memiliki nilai-nilai yang belum tentu sama dengan orang lain. Pengalaman hidup misalnya terlahir dari keluarga yang sederhana, kemudian mengalami kesulitan finansial karena orang tuanya punya keterbatasan misal. Nah ini sejarah atau pengalaman hidup ini akan membuat kita, membentuk diri kita, karakter diri kita menjadi orang yang pantang menyerah. Kemudian selain pengalaman hidup ini, yang ketiga adalah apa? Pembelajaran atau keilmuan. Selain kita memiliki pengalaman hidup, tentunya dari mengalami pengalaman-pengalaman hidup ini, kita akan punya dan mengambil hikmah serta pengetahuan-pengetahuan dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, bukan cuma dari yang kita alami, tapi kita juga harus terus menggali pengetahuan-pengetahuan lain yang kita rasa belum kita miliki. Misal di dalam berbisnis, saya merasa untuk teknik pemasaran saya sudah oke, tapi saya belum bisa bagaimana membangun image atau brand dari merek saya. Nah, otomatis kita harus meningkatkan ilmu kita di situ. Bagaimana sih caranya membangun merek, atau misalnya bagaimana sih kita bisa mendesain dengan kreatif pemasaran melalui media sosial seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi ya fisik, yaitu segala panca indera maupun fisik kita yang sempurna yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kemudian pengalaman hidup kita. Yang ketiga adalah pembelajaran terus-menerus sehingga nantinya akan menghasilkan kebajikan. Apa yang kita lakukan, usaha kita itu adalah usaha yang baik. Kita tidak akan melakukan usaha yang menyakiti orang lain atau hanya menguntungkan diri kita sendiri tapi merugikan pihak lain. Nah, ini sangat penting bagi filosofi hidup kita. Kemudian melanjutkan yang tadi 8 habits dari orang-orang yang efektif. Yang kelima adalah memahami lalu dipahami. Tadi untuk menghasilkan hubungan yang win-win antara kita dengan rekan bisnis, kita juga harus tahu dan harus memahami apa sih makna win-win bagi partner kita. Mereka merasa menang atau merasa diuntungkan itu jika apa? Nah, di sini kita harus memiliki keterbukaan untuk bisa mendengarkan dan juga memahami pihak lain. Kemudian yang keenam adalah sinergi. Nah, sinergi ini tentunya sangat penting di dalam menjalankan bisnis. Sinergi yang efektif bergantung pada yang namanya komunikasi. Sehingga sangat diperlukan kemampuan untuk mendengarkan rekan kerja, rekan bisnis, kemudian kemampuan untuk bekerja sama, karena yang namanya sinergi ini adalah hasil dari bagaimana kita bekerja sama dengan rekan usaha kita dan kemudian bisa menghasilkan atau memboost usaha kita menjadi lebih maksimal. Nah, di sini juga kita perlu yang namanya kesabaran, ketekunan, dan juga keberanian di dalam menghadapi resiko. Kemudian yang ketujuh adalah ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Tentunya di dalam bisnis kita akan mengalami hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang harus kita lalui dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita perlu mengembangkan sikap pantang menyerah. Kemudian fleksibilitas. Pentingnya apa sih fleksibilitas? Sehingga ketika kita dihadapkan pada masalah, tadinya kita mau menjalankan misalnya plan A, kemudian ternyata ada masalah dan kita tidak bisa menjalankan plan A tersebut. Alih-alih kita menyerah, kita harus mau dan harus mampu untuk bisa fleksibel membuat planning baru, misalnya plan B atau plan C di dalam mencapai goal atau tujuan kita.
Nah, di sini kita harus berlatih untuk mengembangkan hati, kemudian emosi, dan juga bagaimana keterikatan kita dengan orang lain. Yang kedelapan adalah keunikan pribadi. Nah, kita di sini harus juga menemukan apa sih keunikan dari diri kita atau apa sih keunikan dari usaha kita. Nah, keunikan-keunikan ini tentunya bisa menjadi sebuah nilai jual yang luar biasa. Karena kalau misalnya konsumen sudah melekat di pikiran mereka tentang nilai jual kita, daya tarik kita, keunikan kita, itu akan sangat mudah mengarahkan perilaku mereka untuk bisa membeli produk kita, barang dan jasa yang kita tawarkan. Oke, yang terakhir di sini ada tugas. Yang tugasnya adalah berjualan di Shopee. Nah, tapi ini boleh tidak Shopee, boleh juga di Instagram, intinya di online shop. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang pengusaha yang memiliki daya juang, kemudian kreativitas, intuisi yang tajam, ini perlu diasah. Salah satunya adalah dengan praktek. Jadi kita praktek berjualan dulu, kemudian di dalam mendesain yang namanya online shop tentunya butuh juga yang namanya kreativitas, kemudian bagaimana kita menjelaskan produk kita kepada konsumen tanpa kita bertatap muka atau berkomunikasi secara langsung. Tentunya hal-hal seperti ini sangat penting dalam dunia yang serba digital seperti sekarang, apalagi saat sedang pandemi seperti ini, orang-orang cenderung untuk melakukan apapun secara online, baik itu belajar, sekolah, berbelanja. Tentunya hal ini akan sangat diperlukan keterampilan ini. Jadi dilakukan secara berkelompok tugas ini, membuat sebuah online shop, bisa di Shopee, di Instagram, Tokopedia atau apapun. Di situ teman-teman membuat profil tokonya. Jadi buat nama tokonya, kemudian profil tokonya, lalu desain atau foto-foto produk yang akan ditampilkan, deskripsi produknya, kemudian mau menjualnya tuh produknya tuh apa, menghasilkan sendiri atau kita membuat sendiri ataukah mengambil dari supplier. Nah, ini kita pikirkan secara berkelompok dan nanti tugas ini akan dievaluasinya di akhir semester. Jadi setelah setelah UAS atau sebelum UAS akan kita evaluasi tugas berjualan di online shop ini. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.